Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat siang teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai moderator akan memimpin diskusi kelompok 5. Di sini kami akan membahas mengenai algoritma Primms dan algoritma Kruskal, serta penyelesaian pohon rentang minimum menggunakan algoritma Primms dan Kruskal ini. Nah, sebelum itu, adapun anggota kelompok dari kelompok 5 ini, yang pertama ada Akilul Asra, dengan NIM 20029047, lalu ada Rahmawati dengan NIM 20029030, kemudian ada saya sendiri, Teti Ronoli Hutauruk, dengan NIM 20029087. Nah, untuk materi yang pertama, terkait pohon rentang minimum, akan dijelaskan oleh rekan saya, Rahmawati. Kepada Wati, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai pohon rentang minimum. Nah, pohon adalah sebuah graf yang terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Nah, definisi lain dari pohon yaitu graf yang tidak berarah yang bersifat hanya terdapat sebuah lintasan unik antara setiap pasang simpul. Nah, beberapa pohon dapat membentuk suatu hutan, yaitu kumpulan pohon yang saling lepas. Nah, konsep pohon ini memiliki penerapan yang sangat luas, baik itu dalam ilmu komputer maupun di luar bidang ilmu komputer. Selanjutnya, pohon rentang minimum atau pohon rentang berbobot minimum tersebut adalah himpunan bagian dari himpunan garis-garis suatu graf berbobot tak berarah yang menghubungkan semua titik tanpa membentuk siklus dan dengan total bobot minimum. Dengan kata lain, ini adalah pohon rentang yang total bobotnya minimum. Mohon maaf sebentar. Nah, algoritma pohon rentang minimum secara lengkap pernah ditulis oleh Nesetril dan Nesetrilova pada tahun 2012. Sementara itu, Tapia dan Rojas pada tahun 2004 berhasil menerapkan konstruksi pohon rentang minimum untuk mengenali tulisan tangan secara online. Nah, contoh sederhana pada pohon rentang minimum dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Nah, seperti gambar ini adalah salah satu contoh pohon rentang minimum. Nah, di sini akan digunakan dua buah algoritma untuk menyusun pohon rentang minimum tersebut, yaitu algoritma Kruskal dan algoritma Primms. Nah, Untuk materi selanjutnya itu ada algoritma Primms yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Akilul Asra. Kepada Akil, dipersilakan. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma Primms, yang merupakan salah satu cara menentukan pohon rentang minimum. Baiklah, algoritma Primms adalah sebuah algoritma dalam teori graf untuk mencari pohon rentang minimum untuk sebuah graf yang berbobot yang saling terhubung. Ini berarti bahwa sebuah himpunan bagian dari sisi atau edge yang membentuk suatu pohon yang mengandung semua titik, di mana bobot keseluruhan dari semua sisi dalam pohon diminimalisasikan. Bila graf tersebut tidak terhubung, maka graf itu hanya memiliki satu pohon rentang minimum untuk satu dari komponen yang terhubung lainnya. Next.
Untuk langkah-langkah menyelesaikannya dengan menggunakan algoritma Prims itu ada tiga langkah. Yang pertama, yaitu ambil sisi dari graf G yang berbobot minimum. Jadi sini kita mencari sisi yang minimumnya. Yang kedua, pilihlah sisi E yang mempunyai bobot minimum dan bersisian dengan simpul T. Tetapi E tidak membentuk sirkuit T. Masukkan E ke dalam T. Jadi kita tidak boleh membentuk sirkuit dan melanjutkannya ke sisi yang lainnya. Ulangi step kedua sebanyak N-2 kali. Kenapa N-2 kali? Karena banyak sisi yang akan dibentuk adalah N-1 kali. Pada saat sampai N-1 kali, itu semua titik sudah dilalui. Di sini notasi N di sini adalah banyaknya titik pada graf tersebut. Next. Untuk lebih pahamnya, kita masuk ke contoh soal. Di sini ada graf yang bisa kita sebut saja dengan graf G, di mana titiknya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi sini titiknya 6. Dari step kedua tadi, kita tahu bahwa banyak yang kita lakukan itu N-2 kali. Jadi banyaknya yang kita lakukan pada step 2 itu ada 4 kali. Langkah pertama kita mencari sisi yang paling minimum. Sisi yang paling minimum itu ada antara sisi 1 dan 2, yaitu 10. Selanjutnya kita mencari sisi yang bersisian dengan titik 1 dan 2, di mana sisi yang kita cari itu sisi yang paling minimumnya. Untuk sisi yang paling minimumnya itu ada di titik 2 yang bersisian dengan sisi 2,6, yaitu dengan bobot 25. Dan untuk sisi yang ketiga, itu ada sisi 3,6 yang memiliki bobot 15. Next. Untuk yang keempat, itu sisi yang bersisian dengan bobot minimum itu ada pada titik 4, 6,4 atau 4,6 dengan bobot 20. Jadi di sini kita sudah membentuk beberapa sisi, yaitu 1, 2, 2, 6, 4, dan ke-3. Tinggal satu titik lagi, yaitu ke titik 5. Di mana untuk ke titik 5 itu yang paling minimumnya dari titik 3 yang bersisian dengan sisi 3,5 dengan bobot 35. Next. Dari soal tersebut didapatlah hasil bahwa bobot pohon rentang minimumnya itu ada di sisi 1, 2, 2, 6, 6, 3, 35, dan 64, yaitu 10 ditambah 25, ditambah 15, ditambah 20, ditambah 35. Dan hasilnya sama dengan 105. Dari yang N tadi, kita juga dapat membuktikan bahwa sisinya itu ada 5. Yaitu ada sisi 1, 2 tadi, ada 26, 64, 63, dan 35. Jadi sisinya itu memang sampai N-1 dari jumlah titiknya. Sini titiknya 6, jadi 6 dikurang 1 sama dengan 5. Baiklah, mungkin sekian untuk algoritma Prims. Saya kembalikan kepada moderator. Oh, baiklah, terima kasih Akil atas penjabaran materinya. Untuk selanjutnya mengenai algoritma Kruskal akan saya jelaskan sendiri. Nah, pada algoritma Kruskal, sisi-sisi di dalam graf kita urutkan terlebih dahulu berdasarkan bobot dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, sisi yang kita masukkan ke dalam himpunan T adalah sisi graf G, yang sedemikian hingga T adalah pohon. Nah, perbedaan antara algoritma Prims dan Kruskal ini, pada algoritma Prims, sisi yang dimasukkan ke dalam T harus bersisian dengan simpul di T. Sedangkan pada algoritma Kruskal,
Sisi yang dipilih tidak perlu bersisian dengan sebuah simpul di T, asalkan penambahan sisi tersebut tidak membentuk sirkuit. Nah, jadi pada kruskal ini, kita bisa bebas memilih simpul, asalkan simpul tersebut tidak membentuk sebuah sirkuit. Next. Nah, ada pun langkah-langkah untuk penentuan algoritma kruskalnya. Yang pertama, jika tidak ada sisi, G tidak terhubung, dan karena itu tidak memiliki pohon jumlah minimal, maka ambil sebuah sisi dengan bobot terkecil. Lalu tempatkan sisi itu di T dan titiknya di S. Nah, langkah kedua, jika T membuat N kurang satu sisi, maka berhentilah. Sisi-sisi di T dan titik-titik di S akan membentuk pohon jumlah minimal. Selanjutnya, next, Wati. Nah, langkah ketiga, kita tentukan sisi-sisi berbobot terkecil yang tidak membentuk circle dengan sembarang sisi yang ada di T. Jika tidak ada sisi seperti itu, G tidak terhubung dan tidak memiliki pohon jumlah minimal. Nah, jika tidak demikian, pilih satu sisi sejenis itu dan tempatkan sisi itu di T dan titiknya di S. Oh, katanya dia. Oke, next. Next, Wati. Mohon maaf teman-teman semua, mungkin jaringan Wati agak bermasalah. Baiklah, akan saya lanjutkan. Oke, next, Kat.
Oke, baik. Akan saya lanjutkan. Next slide, Kel. Nah, untuk lebih jelasnya dari langkah-langkah tadi, kita masuk ke contoh soal. Nah, misalkan gunakan algoritma Kruskal untuk menentukan pohon rentang dengan bobot minimum dari graf G berikut. Nah, langkah yang pertama, next slide, Kel. Nah, kita tentukan dulu bobot terkecil. Nah, bobot terkecilnya yaitu ada 1 dan 2, namun terdapat 2 sisi yang mempunyai bobot 2. Kita pilih sisi yang terlihat vertikal. Nah, sehingga pilihannya ada pada gambar yang pada sisi yang dicetak tebal, ada 1 dan 2. Nah, sisi dengan bobot 2 lainnya sekarang kita masukkan sebagai bagian dari pohon rentang yang sedang dikonstruksi. Nah, lalu kita masukkan lagi sisi yang bobotnya 2. Nah, seperti pada gambar yang sudah dicetak tebal. Selanjutnya, nah, lalu kita hitamkan sisi dengan bobot ketiga. Maksudnya bobot 3. Nah, untuk langkah selanjutnya, ada 2 sisi dengan bobot 4. Maka kita pilih salah satu dari sisi tersebut. Nah, di sini kami memilih sisi yang atas yang telah dicetak tebal. Nah, maka diperoleh gambar seperti pada gambar berikut. Nah, selanjutnya, hanya tinggal sebuah titik yang belum terambil. Dari 4 sisi yang insiden dengan titik ini, yang punya bobot terkecil adalah sisi dengan bobot 5. Kita pilih sisi ini sehingga pohon optimalnya terlihat pada gambar di bawah ini dengan sisi yang dicetak lebih hitam. Nah, jadi untuk menentukan pohon rentang minimum dari graf G ini, dengan menggunakan algoritma Kruskal, maka didapatkan pohon rentang minimum seperti pada gambar. Yang adapun lintasannya seperti yang telah dicetak tebal. Nah, perlu teman-teman ingat pada algoritma Kruskal ini kita tidak boleh membentuk sirkuit ataupun lintasan tertutup. Baiklah, sekian materi dari kelompok 5. Untuk selanjutnya, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan saran? Mungkin saya rasa tidak ada, karena materi ini juga sudah kita bahas kemarin bersama dengan Ibu. Nah, untuk mengetes pemahaman teman-teman terkait materi algoritma Prims dan Kruskal ini, kami juga telah menyediakan contoh soal untuk dibahas oleh teman-teman semuanya. Nah, jadi soalnya di sini, carilah pohon rentang minimum setiap graf tersebut dengan menggunakan algoritma Prims atau Kruskal. Nah, teman-teman bisa menentukan pohon rentang minimum dari graf ini bebas menggunakan algoritma Prims ataupun algoritma Kruskal. Mungkin teman-teman bisa mencarinya terlebih dahulu, kan kami tunggu.
Baiklah, bagaimana teman-teman? Apakah ada yang bisa menentukan pohon rentang minimum dari graf yang telah ditampilkan ini dengan menggunakan algoritma Prim's ataupun Kruskal? Coba moderator. Boleh, silakan Rido. Baik, di soalnya tadi dikatakan carilah pohon rentang minimum setiap graf tersebut dengan menggunakan algoritma Prim's atau Kruskal. Di sini Rido akan coba mencarinya. Yang pertama itu dari titik H ke titik G, itu yang pertama. Habis itu dari titik G ke F, habis itu F ke C, C ke I, habis itu ke C ke D, C ke B, B ke A, sama D ke E. Jadi totalnya itu 1 ditambah 2, ditambah 4, ditambah 2, tambah 7, tambah 8, tambah 4, tambah 9, itu berapa ya? Bentar. 37. Gimana, moderator? Baik, terima kasih Rido. Jawabannya sudah benar. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kelompok 5. Semoga dapat teman-teman semuanya dapat memahami materi yang telah kami sampaikan dan contoh soal yang telah diberikan dan dijawab oleh Rido tadi. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.